Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifat Aji Satria Arifin dengan NIM 215 0603071111027 dari kelas Kewarganegaraan 6FF. Di video kali ini saya bakal melakukan studi kasus dari kasus konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi di Indonesia baru-baru ini. Oleh karena itu, tidak usah banyak berbicara panjang sekali, mari kita simak video ini. Informasi lainnya, Saudara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan 4 orang terduga pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana COVID-19 Kabupaten Samosir. Dari hasil audit akuntan publik, negara mengalami kerugian hingga 900 juta rupiah. Bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Samosir, Kamis kemarin Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan 4 orang pelaku dugaan tindak pidana korupsi. 3 orang tersangka MT dan SS merupakan pejabat pembuat komitmen, beserta SES yang merupakan rekanan tiba di Kejaksaan Tinggi pada sore hari kemarin. Sedangkan terduga lainnya yakni JS yang merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir tiba pada malam hari. Keempat tersangka langsung dititipkan ke rumah tahanan kelas 1 Tanjung Gustamedan. Meski masih dalam status terduga, Kejaksaan Tinggi melakukan penahanan guna menghindari kemungkinan para tersangka kabur, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Yos.A. Tarigan, mengatakan, keempat tersangka diduga menyalahgunakan dana belanja tidak terduga penanggulangan bencana non-alam dalam penanganan pandemi COVID-19 pada tahun 2020 di Kabupaten Samosir. Dalam perhitungan audit akuntan publik, perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 900 juta rupiah. Baik, berdasarkan cuplikan video tadi membahas tentang kasus korupsi. Ya, ini adalah merupakan kasus yang masuk dalam kategori pelanggaran konstitusi di negara Indonesia. Nah, sebelum kita menuju lebih dalam lagi terkait dengan kasus yang akan kita bahas pada video kali ini, aku akan bahas terlebih dahulu apa sih arti dari konstitusi itu sendiri. Nah, konstitusi itu sendiri berasal dari kata constituito yang merupakan kata serapan dari bahasa Latin yang berarti prinsip atau dasar hukum. Nah, jika diperjelas lagi lebih rinci, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan-kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, dan juga memerintah sebuah pemerintahan di suatu negara. Yang dapat kita garis bawahi terkait dengan definisi konstitusi adalah kumpulan-kumpulan peraturan. Kumpulan-kumpulan peraturan yang ada di Indonesia yang membentuk, mengatur, dan juga memerintah adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Melanjut terkait dengan kasus yang akan kita bahas pada video kali ini, berdasarkan cuplikan video tersebut membahas terkait dengan kasus korupsi penanganan dana COVID-19 yang dilakukan oleh 4 pelaku berinisial JS, berinisial SES, MT, SS, dan juga JS yang diduga mereka terlibat kasus korupsi dana penanganan COVID-19 yang meraup hingga 900 juta rupiah yang merupakan nominal yang cukup tinggi, sehingga banyak masyarakat yang prihatin terkait dengan kasus korupsi yang terjadi. Nah, dapat kita ketahui tindakan korupsi merupakan tindakan yang dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan hak orang lain. Nah, hak orang lain di sini adalah hak-hak masyarakat Indonesia. Tindakan korupsi ini dilakukan oleh orang yang secara bertentangan dengan hukum memanfaatkan kedudukan mereka atau jabatan mereka untuk mendapatkan keuntungan untuk diri mereka sendiri ataupun untuk orang lain. Biasanya orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan ini adalah orang-orang yang ternama ataupun orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi yang memanfaatkan jabatan mereka untuk mendapatkan keuntungan, sehingga banyak sekali pihak yang dirugikan. Terlebih lagi sekarang berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Bantuan dana sosial seperti ini membuat celah bagi orang-orang untuk mendapatkan keuntungan sehingga tindakan korupsi ini terjadi.
Pendapat saya terkait dengan kasus korupsi penanganan dana COVID-19 yang tadi telah kita bahas tentu sangat prihatin sekali. Terlebih lagi sekarang di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 banyak sekali masyarakat yang perekonomiannya merosot dan mengharapkan banyak bantuan dari banyak sekali pihak untuk menghidupi keluarga mereka, malah justru dipakai untuk kepentingan sendiri dan tidak diperdulikan. Seharusnya orang-orang yang memiliki nama atau kedudukan lebih tinggi sadar terkait hal yang mereka lakukan, bahwa yang mereka lakukan adalah hal yang salah dan mengambil hak konstitusional masyarakat. Oleh karena itu, mari kita berantas korupsi-korupsi Indonesia yang membuat bangsa Indonesia menjadi dirugikan. Sekian dari saya terkait dengan studi kasus pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.